Melalui kuasa Roh Kudus bersamamu. Terpujilah Bapa yang dengan mengutus sabdanya, Ia menjadikannya tanda pengharapan dan sakramen penebusan bagi umat manusia. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Terpujilah Putra yang dilahirkan dari perawan Maria, telah membukakan bagi kita gerbang harapan menuju kehidupan baru. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Terpujilah Roh Kudus yang dengan inkarnasi telah menjadikan kita ahli waris melalui baptisan akan pengharapan dalam kehidupan kekal. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Saudara-saudari yang terkasih, 40 hari yang lalu kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan semarak. Pada hari ini kita kenangkan hari suci Yesus dipersembahkan di Kenisa. Tampaknya ia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya ia datang untuk memenuhi umat yang percaya kepadanya. Maka terdorong oleh Roh Kudus datanglah juga Simeon dan Hana ke Kenisa. Mereka mengenal Tuhan karena ilham Roh Kudus, dan dengan gembira mereka memuliakan Dia. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus. Kita pun akan memenuhi rumah Allah, menyongsong Kristus. Kita akan bertemu dengan Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam semarak kemuliaan. Dalam persekutuan dengan gereja universal saat kita merayakan kasih Bapa yang menyatakan dirinya dalam sabda yang menjadi manusia, dan dalam salib jangkar keselamatan, maka dengan hikmat kita membuka tahun jubileum Gereja Katolik di Keuskupan Bandung, khususnya di Paroki Santo Yusuf Cirebon. Perayaan ini bagi kita adalah awal dari penyelamatan yang kaya akan rahmat dan kerahiman. Semoga Kristus, damai dan pengharapan kita, menjadi pendamping kita dalam perziarahan di tahun penuh rahmat dan pengharapan ini. Semoga Roh Kudus yang hari ini memulai karya ini di dalam diri kita dan bersama kita menyelesaikannya hingga pada hari Kristus Yesus. Ya Bapa, Engkaulah harapan yang tidak mengecewakan, awal dan akhir dari segala sesuatu. Berkatilah permulaan perziarahan kami dalam salib mulia Putramu pada masa penuh rahmat ini. Balutlah luka hati yang remuk, bukalah rantai yang menjadikan kami budak dari dosa,
dan tawanan kebencian. Dan anugerahkanlah sukacita Roh Kudus kepada umat-Mu, agar kami dapat berjalan dengan pengharapan yang dibaharui menuju tujuan yang kami dambakan, yaitu Kristus Yesus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengharapan tidak mengecewakan. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristen di Roma. Harapan juga merupakan pesan utama dari Yubelium mendatang yang sesuai dengan tradisi kuno diproklamirkan oleh Paus setiap 25 tahun. Pikiran saya tertuju pada semua peziarah pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci, dan semua orang lainnya yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus akan merayakannya di gereja lokal mereka. Bagi semua orang, semoga Yubelium ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita, yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. Semua orang tahu apa artinya pengharapan. Dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal baik yang akan datang. Meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Meski demikian, ketidakpastian mengenai masa depan kadang-kadang dapat menimbulkan perasaan yang saling bertentangan, mulai dari rasa percaya diri hingga kekhawatiran, dari ketenangan hingga kecemasan, dari keyakinan yang kuat hingga kebimbangan dan keraguan. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang putus asa, pesimis dan sinis terhadap masa depan, seolah-olah tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan bagi mereka. Bagi kita semua
Semoga tahun jubileum ini menjadi kesempatan untuk memperbaharui harapan. Firman Tuhan membantu kita menemukan alasan atas harapan tersebut. Dengan menjadikannya sebagai panduan kita, marilah kita kembali ke pesan yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada umat Kristiani di Roma. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pergi dalam nama Kristus. Dialah jalan yang menuntun kepada Bapa. Dialah kebenaran yang memerdekakan kita. Dialah kehidupan yang telah mengarahkan kematian. Tuhanlah harapan kini, kami tidak akan pernah takut. Kasih akan diperciki sebagai tanda pertobatan dan mengenangkan pembaptisan yang telah kita terima. Gua di gerbang tengah, gua di pintu Koboi.
dengerin audionya masuk nggak sih? Dengerin audionya masuk nggak? Dengerin audionya masuk nggak? Gue pegang itu aja. Kenapa? Bentar, Nel. Guanya lagi pegang kamera di depan. Gue lagi pegang kamera di depan, Nel. Di simu. Di boximu. Ada di kotak itu aja, di kotak di ruang sana aja, audio. Iya, ada 2. Coba lu cek. Masih banyak banget di tengah, belum habis, masih rombongan masih banyak banget.
bisa. Nggak tahu, mikirnya kan di si itu yang megang Benny. Macet. Dipegang Mes Dinar, bilangnya Joya. Aduh, ramai banget. Nah, ini masih banyak banget. Masih banyak yang di luar. Di Tasik nggak ada. Pakai baju aja. Masuk pasti. Ini kayaknya kasihan nih, habis banyak yang butuh lap nih. Siap-siap, ini pintu depan basah semua ya. Pengen pada dapat percikan air. Kalau gitu nanti putar aja, masuk terus putar langsung keluar.
yang Maha Kuasa, Engkau menyucikan hati kami dari dosa-dosa dan segala perbuatan kami. Semoga melalui perayaan Ekaristi, Engkau menjadikan kami layak mengambil bagian dalam perjamuan kerajaan-Mu selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa,
sumber dan asal segala terang. Hari ini Engkau menyatakan terang yang menyinari bangsa-bangsa kepada Simeon yang tulus hati. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah menguduskan lilin-lilin ini dengan berkat-Mu, dan terimalah doa-doa umat-Mu yang berhimpun di sini dalam perarakan lilin untuk memuji nama-Mu. Semoga dengan menempuh jalan kebajikan, kami sampai kepada terang yang tak pernah padam, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Kenisah. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait kudusnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan
Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf bersama Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini istimewa kita membuka pintu suci ke-7 di paroki Santo Yosef ke-7 di Keuskupan Bandung, dan suasananya sangat istimewa hari ini. Baru pertama kali ada hujan deras. Dan maskot dari tahun jubileum ini adalah Luce, warna kuning, artinya terang. Nah ini nih, pakai jas hujan kuning, rosario, dengan teman-temannya 3V yang artinya iman, bahasa Spanyol. Pakai jas hujan juga, lalu Shin, seorang wanita, artinya bahasa Cina, artinya apa ya? Kebenaran, mind, pikiran, budi, dan yang terakhir itu warna biru, sky, artinya langit. Mereka semua dilengkapi dengan jas hujan. Itu jas hujan pelaut sebetulnya, karena berziarah itu penuh perjuangan dan banyak hal yang tidak diduga, maka memakai jas yang sangat kuat, sepatu boot, dan sepatunya juga kotor karena untuk menunjukkan bahwa perjalanan luar biasa dengan tongkat seorang peziarah. Dan baru kali ini jas hujannya bermanfaat. Memang begitu ya. Jadi saudara-saudari bersyukur kepada. Tadi ada yang kehujanan, ada. Rasanya bagaimana? Basah, dingin. Marah-marah tidak? Sebagian. Ada terdengar sebagian, hujan, cepat masuk. Tapi tenang ya. Dan itulah perjalanan memang sebagai seorang peziarah penuh harapan untuk memasuki pintu suci, mendapat berkat dari Tuhan, tetapi melalui suatu perjuangan yang luar biasa. Ada banyak godaan, dan diantaranya godaan setan, iblis yang seringkali menyusup pada hal-hal yang baik. Termasuk pagi hari ini juga pasti iblis tidak senang kalau kita mendapat rahmat Tuhan yang disebut dengan indulgensi, penghapusan dosa. Maka bisa ada godaan marah, jengkel. Tapi saya bersyukur ada begitu banyak orang yang tetap bersuka cita walaupun sudah basah. Bayangkan, sudah basah saja minta direceki. Saya sudah receki, minta lagi. Dan setelah itu terima kasih. Berbahagialah yang diberkati Allah langsung dari langit diguyur hujan. Jadi kalau basah itu bersyukur kepada Tuhan, basah. Yang tidak basah hujan-hujanan sekarang.
Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa peristiwa ini betul, bahwa dalam perjalanan iman ada banyak tantangan dan ada banyak tantangan yang tidak kita duga sebelumnya, tapi harus kita jalankan dan kita lalui. Maka maskot ini sebetulnya sungguh-sungguh direnungkan sebagai peziarah kita sendiri dalam perjalanan iman itu yang menghadapi begitu banyak tantangan. Tongkat untuk menghadapi binatang-binatang buas yang seringkali diselambangkan sebagai iblis dengan kekuatan itu. Maka ada salib rosario di mana Bunda Maria mendampingi dan mendoakan kita terus-menerus. Dan syukur kepada Allah, masih dengan tertib kita memasuki pintu suci dalam gereja ini untuk mendapatkan rahmat hari ini. Dan inilah perjalanan bagaimana kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Bayangkan saja bagaimana pada pesta pembaptisan ini Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus, yang kalau kita ikuti dalam perjalanan Natal itu adalah perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem dalam keadaan hamil, yang kelak dilahirkan di Bethlehem, 40 hari kemudian dipersembahkan di bait Allah. Dalam perjalanan yang luar biasa penuh dengan tantangan, bahwa Maria dan Yusuf hendak mempersembahkan Yesus sesuai dengan hukum Tuhan dan sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Maka pada saat kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, kita mengenangkan bagaimana Yesus sebagai anak domba dipersembahkan di altar salib sebagai kurban penghapus dosa kita. Allah mempersembahkan apa yang paling berharga untuk manusia, hingga di dalam Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mempersembahkan putranya karena kita berharga di mata Allah. Kita berharga di mata Tuhan, hingga kita pun pantas mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga pada Tuhan, yaitu mempersembahkan hidup dan diri kita pada Tuhan. Maka perjalanan memasuki pintu suci ini adalah perjalanan juga simbolis kita memasuki kehidupan ilahi. Kita membiarkan diri untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan diilahikan oleh Tuhan melalui pintu itu, yang adalah Yesus sendiri. Maka dengan simbol saya mengetuk pintu, seperti Yesus, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Maka kita mengetuk pintu Yesus, memasuki kehidupan Yesus, agar setelah pulang kita mempresentasikan atau menghadirkan kehidupan yang penuh rahmat seperti menghadirkan Kristus sendiri. Maka rahmat Allah yang tercurah kepada kita siang malam, maka kita pun sungguh bersyukur kepada Tuhan atas segala peristiwa rahmat ini. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sungguh persembahkan sesuatu yang berharga dan terus berharap, maka dalam perziarahan pengharapan ini ada harapan. Harapan apa yang kita minta kepada Tuhan? Sebagai orang yang beriman, kita berharap bukan hanya menginginkan sesuatu, tetapi kita menginginkan sesuatu karena kita memiliki dasar bahwa Allah sungguh berbelas kasih kepada kita. Allah memperhatikan orang yang setia, yang beriman kepadanya. Maka ketika kita berharap dengan Tuhan, sekalipun ada begitu banyak perjuangan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang sungguh kita harapkan. Injil hari ini maka menampilkan orang-orang kudus yang mempersembahkan hidupnya dengan penuh sukacita. Hana setelah 7 tahun menikah, kalau dibayangkan menikah 17 tahun, berarti 7 tahun menikah, 24 tahun setelah itu menjanda, dan sejak saat itu dikatakan ia tinggal di bait Allah, menghabiskan hidupnya dengan doa dan puasa selama 60 tahun, berharap
mendapat bertemu dengan Tuhan Juru Selamat. Dan atas bimbingan Roh Kudus, ia bersama dengan Simeon bertemu dengan Tuhan. 60 tahun perjalanan, Tuhan tidak pernah lupa kepada siapapun yang membaktikan dirinya kepada Tuhan. Maka beberapa orang juga bersyukur kepada Allah karena doa dan harapannya terkabul, yaitu bisa ikut misa pada waktu Paus Fransiskus datang ke Indonesia, yang biasanya melihat di televisi tetapi bisa hadir bersama di Gelora Bung Karno dalam satu ruangan yang nyata bersama dengan Paus Fransiskus. Walaupun mungkin duduk jauh, di keker juga susah, lebih gampang di layar TV, tapi merasa luar biasa bisa bersama melihat Paus datang bersama. Bahkan beberapa orang mengalami terberkati dengan bisa bersalaman, bahkan bisa mencium tangan Paus. Lihatlah perjalanan hidup mereka. Pasti ada sesuatu yang mereka persembahkan kepada Tuhan dalam hidup mereka, hingga Tuhan ingat saat yang tepat kapan Tuhan memberikan rahmat-Nya. Itulah yang terjadi dengan Simeon dan Hana. Ketika mereka sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupa. Demikian juga kalau kita telah berjuang demi cinta kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Maka Simeon pun berkata dengan penuh iman, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Itu terang yang menjadi pernyataan bangsa-bangsa lain dan menjadikan kemuliaan Tuhan. Sang terang dibawa untuk bertemu dengan umat yang menantikannya. Maka pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah juga adalah pesta kedatangan Sang Terang bertemu dengan umatnya, khususnya yang berada di dalam kegelapan. Perjanjian lama dan perjanjian baru bertemu. Hana dan Simeon adalah lambang manusia-manusia perjanjian lama bertemu dengan Yusuf dan Maria, lambang manusia perjanjian baru. Maka pada hari pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, lilin-lilin biasa diberkati. Maka hari ini juga kita memberkati lilin-lilin sebagai lambang bahwa terang untuk bangsa-bangsa hadir untuk kita, dan kita juga diajak untuk menjadi terang bagi sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bahwa pintu suci ini dibuka oleh Paus Fransiskus dengan sengaja untuk memberikan kemungkinan kepada mereka yang tidak bisa datang ke Roma untuk bisa mengalami rahmat yang sama. Jadi apa yang saudara-saudari alami hari ini sama dengan mereka yang pergi ke Roma, masuk mendapatkan rahmat yang sama. Indulgensi, penghapusan dosa, penghapusan atas sisa hukuman karena dosa-dosa yang harus diikuti indulgensi ini dengan pertobatan sejati, pengakuan dosa, penyambutan komuni, perayaan Ekaristi hari ini saudara sudah lakukan. Tobat tadi pintu masuk, tobat sudah dengan hati, pengakuan dosa belum, nanti komuni, doa pada Paus bisa dilaksanakan. Kalau ini dilaksanakan lengkap 5, maka kita akan menerima yang disebut dengan indulgensi penuh. Saudara-saudari yang terkasih, semoga pembukaan tahun suci ini mendorong kita juga untuk menjadi pintu bagi sesama kita yang membutuhkan rahmat Allah. Kalau kita berani berkorban, berani mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan, Tuhan kiranya akan selalu mengingat apa yang menjadi harapan kita dan mengabulkan kita pada waktunya. Mari kita menjadi pintu bagi sesama yang membutuhkan bela rasa
belas kasih Tuhan, sehingga kita sungguh bisa menjadi terang lilin kecil bagi sesama kita yang membawa sang terang kepada sesama kita. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan pembaharuan iman. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaran Kristus yang hari ini dipersembahkan di Kenisa. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, bantulah kami untuk semakin menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita doakan untuk arwah Bapak Stefanus Suhono Gunawan, Bapak Hengki Sasmita, Bapak John Simon Petrus Gigi, Bapak Sugianto Tanuwijaya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Cintamu Tuhan, Engkau
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggalmu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersukacita ini menyenangkan hatimu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengeluhkan Sang Penyelamat dengan sukacita, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai pengenangan akan kami." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala wahyu Tuhan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Antonius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Kristus, Putramu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putramu dan memperoleh hidup yang kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yan Karolus Anggajaya dari Sidoarjo dengan Clemencia Christine Natalia dari lingkungan Santo Matius. Umat yang mengetahui halangan sahnya perkawinan tersebut dimohon memberitahukannya kepada pastor paroki. Pembinaan persiapan perkawinan periode 1 akan diadakan Jumat sampai Minggu 21 sampai 23 Februari. Bagi calon pasangan yang ingin mendaftar, silakan menghubungi sekretariat paroki. Komunitas Jomblo Katolik Indonesia mengadakan Jambore Nasional ke-14 Sabtu dan Minggu 15 dan 16 Februari di Bandungan, Semarang. Informasi dan pendaftaran dapat dilihat di papan pengumuman. Choice Distrik Bandung akan mengadakan weekend angkatan ke-119 pada tanggal 28 Februari sampai 2 Maret di Wisma Pratista Cimahi. Informasi selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan para romo yang hadir di sini dari paroki Samaria Mohilman, lain dari sini ya. Ada Romo Bigjen, ada Romo Sekretaris, Romo Wahyu, Romo Samong, dan mengucapkan terima kasih kepada Romo Adi dengan para romo yang ada di sini yang telah menyelenggarakan pembukaan tahun suci. Tahun suci lewat pintu suci gereja Santo Yosef yang akan dibuka, ada jamnya ya, sampai jam berapa Romo? Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Malam dilihat sejauh mana banyak orang baru tutup ya. Jadi, ada satpam 24 jam. Jadi yang di rumah tidak mendapat pintu dibuka, di sini aja. Ya, nanti ada satpam di sini. Jadi terima kasih Romo telah menyelenggarakan, dan terima kasih juga kepada DPP panitia, kepada anak-anak juga yang sebenarnya rambutnya memang begini ya, nanti dimarah guru nanti. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, kur, lektor, pemazmur, putra-putra altar, kepada petugas media, kepada petugas gereja, kepada semua orang yang terlibat, dan juga kepada saudara-saudari yang ikut perayaan Ekaristi juga dari berbagai paroki. Ya, ada orang yang ada berita yang salah bahwa tidak perlu 3 kali, ada yang mengatakan harus 3 kali. Kalau 3 kali, tidak 3 kali, ada yang 3 kali, ada yang 9 kali. Tidak harus, boleh 3 kali, boleh 9 kali. Jadi ada yang ikut kemana-mana itu. Ya. Yang mungkin yang membuat rusuh itu yang dari mana-mana itu. Jadi ya kita syukuri saja, ya kita hargai bahwa itu adalah niat dan perjuangan dari saudara-saudari.
Sekali lagi terima kasih pada para romo, para suster, frater, dan semua orang yang terlibat. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah pergi dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidup penuh kasih. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus sebagaimana kita ketahui telah menetapkan tahun 2025 ini adalah tahun jubileum, karena memang 25 tahun sekali adalah tahun rahmat, tahun belas kasih, tahun pembebasan hutang dari dosa istimewa, di mana Paus juga membuka pintu suci di Roma, 4 pintu suci, dan mempersilahkan di keuskupan-keuskupan untuk membuka penanda pintu suci. Keuskupan Bandung ada 9 pintu suci, salah satunya di paroki Santo Yosef ini. Maka pada tahun jubileum ini kita berharap memanfaatkan kesempatan rahmat dengan memasuki pintu suci, lalu diikuti dengan pertobatan sejati, pengakuan dosa, penyambutan komuni, dan doa untuk Paus Fransiskus, sehingga saudara-saudari mendapatkan indulgensi, yaitu penghapusan dari sisa dosa. Maka ini kesempatan rahmat untuk berbelas kasih dan untuk terus berharap. Maka temanya adalah peziarah pengharapan. Siapa peziarah pengharapan? Yaitu kita masing-masing. Harapan-harapan apa yang masih kita miliki, mari kita gantungkan kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan-permohonan saudara. Dalam ziarah aku bersama.